Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasyana Lurita Utami dengan NIM D1011221116. Adapun pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Struktur Beton Bertulang Gedung Perkuliahan pada Tanah Lunak di Pontianak dengan metode analisis respons spektrum. Pendahuluan, gedung perkuliahan tentu harus dirancang supaya aman dan nyaman termasuk saat terjadi beban gempa atau gempa bumi. Walaupun Pontianak sendiri termasuk wilayah yang aman terhadap gempa, tapi di Pontianak ini kondisi tanahnya didominasi oleh tanah lunak yang bisa saja memperbesar efek gempa terhadap struktur bangunan. Oleh karena itu, pada perancangan gedung ini digunakan metode analisis respons spektrum. Mengapa dipilih metode ini? Karena dengan menggunakan metode analisis respons spektrum, kita dapat melihat bagaimana struktur merespon beban gempa secara lebih realistis, sehingga hasil perancangannya bisa lebih aman dan lebih sesuai dengan kondisi lapangan. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas pada tugas akhir ini, yaitu yang pertama, bagaimana tahapan perancangan struktur beton bertulang gedung perkuliahan bertingkat di atas tanah lunak di Pontianak dengan memenuhi ketentuan parameter gempa yang berlaku. Yang kedua, bagaimana melakukan pemodelan struktur tersebut menggunakan perangkat lunak analisis struktur. Dan yang ketiga, bagaimana perilaku dan respon struktur yang telah dirancang terhadap beban gempa berdasarkan hasil analisis respons spektrum. Adapun tujuan perancangan dari tugas akhir ini adalah untuk memahami proses desain struktur secara menyeluruh, untuk menganalisis model struktur dengan bantuan software, dan untuk memastikan bahwa struktur yang dirancang tetap memenuhi standar keamanan serta ketahanan terhadap gempa. Adapun dalam tugas akhir ini ditetapkan beberapa pembatasan masalah, yaitu yang pertama, struktur yang dirancang merupakan struktur rangka pemikul momen khusus. Yang kedua, dalam tugas akhir ini dilakukan perancangan struktur balok, kolom, pelat, tangga, fondasi, dan juga pier cap. Yang ketiga, dalam perancangan ini tidak dilakukan peninjauan terhadap penurunan tanah di sekitar bangunan, manajemen risiko, aspek arsitektural, dan juga MEP. Yang keempat, untuk beban gempa yang digunakan dalam perancangan ini sesuai dengan rencana lokasi bangunan, yaitu gempa Pontianak. Lalu yang kelima, proses perancangan struktur pada tugas akhir ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program analisis struktur. Adapun standar acuan yang digunakan yaitu SNI 2847 tahun 2019, SNI 1726 tahun 2019, SNI 2052 tahun 2017, SNI 2860 tahun 2017, SNI 1727 tahun 2020, dan SNI 031746 tahun 2000. Tinjauan pustaka. Pada struktur ini ada beberapa beban yang bekerja, antara lain yang pertama itu ada beban mati. Beban mati ini diakibatkan oleh komponen permanen pada struktur, termasuk komponen struktural seperti balok, kolom, pelat, dan juga komponen non-struktural seperti finishing lantai, dinding, plafon, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada beban hidup. Nah, kalau beban hidup ini diakibatkan oleh penggunaan lantai atau fungsi lantai seperti ini, misalnya ada koridor lantai pertama, nah beban meratanya itu 4,79. Untuk pembebanan ini besarnya sudah diatur dalam SNI 1727 tahun 2020. Lalu yang ketiga ada beban angin. Nah, menurut SNI 1727 tahun 2020, beban angin minimum untuk SPGAU atau sistem penahan gaya angin utama itu minimalnya 0,77 kN per meter persegi. Nah, untuk langkah-langkah penentuan besarnya nilai gaya angin yang bekerja pada bangunan kita itu dapat dilihat pada gambar ini. Ada langkah-langkahnya, ada langkah 1, langkah 2, langkah 3, dan seterusnya.
Yang keempat itu ada beban gempa. Nah, beban gempa ini diakibatkan oleh pergerakan tanah saat terjadi gempa bumi. Untuk menganalisis beban gempa terdapat dua metode. Yang pertama itu metode statis, yaitu static equivalent, dan yang kedua itu ada metode dinamik, yaitu respons spektrum dan riwayat waktu. Nah, dalam penentuan besarnya beban gempa terdapat beberapa parameter desain seismik. Yang pertama itu ada faktor kategori resiko dan keutamaan gempa. Nah, untuk faktor kategori risiko ini dapat ditentukan berdasarkan fungsi dari bangunan gedung kita. Lalu yang kedua ada parameter desain seismik, yaitu SDS dan SD1. Yang ketiga ada kategori desain seismik atau KDS. Yang keempat ada sistem struktur. Dan yang kelima ada grafik respons spektrum. Ini adalah grafik respons spektrum. Lalu selanjutnya adalah kombinasi pembebanan. Nah, untuk kombinasi pembebanan ini ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada kombinasi beban ultimate atau LRFD, yaitu kombinasi beban yang sudah dikalikan dengan faktor-faktor tertentu untuk mengecek kekuatan struktur pada kondisi yang paling kritis. Misalnya ini ada dikalikan oleh faktor 1,4, ini ada 1,2, 1,6, 0,5, seperti itu. Lalu yang kedua ini ada kombinasi beban layan atau beban servis. Nah, untuk beban servis ini tanpa dikalikan oleh faktor-faktor ya, karena beban layan ini merupakan kombinasi beban yang memperhitungkan beban normal atau beban aslinya tanpa dikalikan dengan faktor. Nah, untuk kombinasi beban layan ini biasanya digunakan untuk struktur bawah seperti fondasi seperti itu. Kemudian ada juga kombinasi beban seismik. Nah, kombinasi beban seismik ini adalah kombinasi yang melibatkan beban gempa dalam perancangan struktur supaya dapat memastikan bahwa strukturnya tuh kuat saat terjadinya gempa, baik arah vertikal maupun arah horizontal. Selanjutnya, sistem struktur. Sistem struktur yang digunakan pada perancangan ini adalah sistem rangka pemikul momen atau SRPM. SRPM ini adalah sistem rangka yang memungkinkan balok, kolom, dan sambungan itu bekerja bersama-sama untuk menahan gaya akibat beban gempa ataupun beban aksial. Nah, dalam SNI 1726 tahun 2019 terdapat 3 jenis SRPM. Yang pertama ada sistem rangka pemikul momen biasa atau SRPMB. Yang kedua ada sistem rangka pemikul momen menengah atau SRPMM. Dan yang ketiga ada sistem rangka pemikul momen khusus atau SRPMK. Untuk perbedaan dari ketiga jenis ini tuh ada pada dimensi strukturnya, kemampuan daktilitasnya, sendi plastisnya, gaya geser dasar, dan juga kontrol SCWB-nya. Nah, untuk sistem rangka pemikul momen biasa atau SRPMB, redundansi gaya gempanya kecil, lalu faktor reduksi dari gempa rencananya itu sebesar 3, maka gaya geser desainnya itu sekitar 33,33%. Lalu untuk dimensi strukturnya tuh lebih besar daripada yang sistem rangka pemikul momen menengah dan juga khusus. Selanjutnya untuk sistem rangka pemikul momen khusus momen menengah atau SRPMM, faktor reduksinya tuh 5, sehingga gaya geser desainnya sebesar 20%. Lalu pada SRPMM ini dilakukan detailing pada sambungan. Selanjutnya untuk SRPMK atau sistem rangka pemikul momen khusus, faktor reduksinya itu 8, sehingga gaya geser desainnya sebesar 12,5%. Lalu dalam SRPMK ini juga dilakukan detailing pada sambungan, tapi detailingnya nih lebih ketat daripada yang SRPMM. Lalu SRPMK ini memiliki tingkat daktilitas yang tinggi, lalu ada yang namanya Control Strong Column Weak Beam atau SCWB, di mana kolom didesain lebih kuat daripada balok, sehingga sendi plastis itu diharapkan terjadi pada balok, bukan pada kolomnya. Selanjutnya metodologi. Adapun ini adalah diagram alit perancangan yang dimulai dari pengumpulan data, penentuan sistem rangka pemikul momen, preliminary design, analisa beban struktur, modelan struktur pada program analisis, lalu kontrol.
Apabila ternyata strukturnya tidak kuat menahan beban-beban yang bekerja, maka dilakukan redesign atau desain ulang, mulai dari preliminary design sampai ke kontrol, sampai kontrolnya nih oke, atau strukturnya nih mampu menahan beban. Setelah itu diambil output gaya-gaya dalam dari program untuk dilakukan perancangan dan detailing struktur. Lalu dilakukan perancangan fondasi dan penyusunan laporan dan gambar kerja. Yang ini adalah diagram alir pemodelan dengan program analisis struktur, dimulai dari select project, pengaturan program analisis struktur, define section, pemodelan struktur, pemodelan beban, settingan struktur, dan running. Sama seperti yang ini, apabila setelah di running ternyata strukturnya tidak kuat, maka dilakukan redesign dan dimulai lagi dari define section. Setelah strukturnya kuat menahan beban yang bekerja, maka dilakukan kontrol perilaku struktur. Setelah itu diambil gaya-gaya dalam untuk digunakan dalam perancangan dan detailing struktur. Selanjutnya data gedung. Untuk struktur yang dirancang ini adalah struktur beton bertulang dengan fungsi sebagai gedung perkuliahan. Untuk jumlah lantainya ini ada 6 lantai plus 1 dak. Lalu untuk panjang bangunannya ini adalah 38 meter dan lebar bangunannya ini 16 meter. Untuk tinggi lantainya, lantai 1 ini ada pada elevasi 1 meter, lalu untuk lantai 2 sampai ke lantai dak ini bertambah masing-masing 4,5 meter. Lalu untuk penutup liftnya ini setinggi 3,5 meter dengan jumlah total tingginya itu 31,5 meter. Untuk lokasi perencanaannya ini ada di Pontianak. Lalu untuk spesifikasi materialnya, mutu betonnya ini 29,05 MPa atau K350. Untuk mutu baja ulirnya sebagai tulangan longitudinalnya ini 420 MPa, lalu untuk mutu baja polos atau tulangan transversalnya ini 280 MPa. Denah dan tampak bangunan, denah lantai 1, denah lantai 2, denah lantai 3, denah lantai 4, denah lantai 5, denah lantai 6, denah lantai dak elevasi 28 meter, denah lantai dak elevasi 31,5 meter. Lalu ini adalah tampak depannya, ini tampak belakang, tampak kanan, tampak kiri, potongan AA, dan potongan BB. Adapun ini adalah data tanah yang digunakan. Data tanah ini merupakan data hasil penyelidikan tanah menggunakan metode standar penetration test dengan lokasinya di Jalan Merdeka, Kota Pontianak dengan koordinat lintang selatannya -0,09923 dan bujur timurnya 109,32930. Selanjutnya, preliminary design, penentuan jenis sistem pemikul momen. Pertama, kita harus menentukan kelas situsnya terlebih dahulu dengan cara merata-ratakan nilai NSPT pada kedalaman 0 sampai pada kedalaman 30. Setelah dianalisis, ternyata didapati nilai N rata-ratanya sebesar 8,899. Yang mana nilai ini tuh lebih kecil daripada 15. Berdasarkan tabel, ternyata untuk nilai N rata-rata yang kurang dari 15 ini termasuk ke dalam kelas situs SE atau tanah lunak. Lalu selanjutnya untuk faktor keutamaan dan kategori risiko. Nah, untuk kategori risiko ini ditentukan berdasarkan fungsi bangunan. Karena bangunan ini difungsikan sebagai gedung perkuliahan, maka termasuk ke dalam gedung sekolah dan fasilitas pendidikan. Dan termasuk ke dalam kategori risiko 4 dengan nilai faktor keutamaan sebesar 1,5. Selanjutnya, menentukan parameter desain seismik. Berdasarkan data tanah, kita dapat mengetahui parameter gerak tanah pada periode pendeknya sebesar 0,1696 G dan pada periode 1 detiknya sebesar 0,0520 G. Nah, untuk nilai SS dan S1 ini kita bisa mendapatkannya dengan cara memasukkan koordinat data tanah kita dan juga kelas situs kita ke dalam web RSA Cipta Karya.
Nah, setelah mendapatkan nilai SS dan S1 ini, kita dapat mengetahui berapa nilai koefisien situs kita. Nah, berdasarkan tabel ini dapat diketahui bahwa nilai SS-nya itu kan kurang dari 0,25 dan kelas situs kita adalah SE, maka didapatkan nilai FA adalah 2,4 dan juga nilai FV-nya itu 4,2. Setelah kita mendapatkan koefisien situs ini, kita bisa menghitung parameter respons spektrum percepatan dan juga parameter percepatan spektral design. Setelah dianalisis, kita mendapatkan nilai parameter percepatan spektral desain untuk periode pendeknya sebesar 0,271 G dan untuk periode 1 detiknya sebesar 0,146 G. Selanjutnya, menentukan kategori desain seismik. Berdasarkan nilai SDS yang sudah kita perhitungkan tadi, kita dapat mengetahui bahwa ternyata gedung kita termasuk ke dalam KDSC. Lalu berdasarkan nilai SD1-nya ternyata masuk ke dalam KDSD. Nah, dalam SNI apabila terdapat dua kategori KDS yang berbeda, kita wajib mengambil KDS yang tertinggi. Maka pada kasus ini diambil KDS yang tertinggi yaitu KDSD. Lalu selanjutnya adalah klasifikasi sistem rangka pemikul momen. Berdasarkan tabel ini, dapat dilihat bahwa untuk KDSD, struktur momen yang boleh digunakan adalah struktur rangka pemikul momen khusus. Maka digunakan struktur rangka pemikul momen khusus pada perancangan ini. Selanjutnya adalah penentuan dimensi balok. Adapun untuk denah baloknya itu dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah denah balok lantai 1. Nah, untuk tinggi awal balok itu dilakukan dengan cara membagi panjang bentang balok dengan faktor pembagi yang sesuai berdasarkan jenis tumpuan baloknya. Nah, untuk hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Dalam menentukan dimensi balok SRPMK ini terdapat 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama syarat 1, di mana bentang bersih atau LN harus minimal 4D, dengan D adalah tinggi efektif dari balok. Nah, setelah dilakukan analisa, didapati bahwa seluruh balok memenuhi persyaratan yang pertama. Lalu yang kedua, lebar penampang harus sekurangnya nilai terkecil dari 0,3H dan 250 mm. Nah, setelah dilakukan analisa, didapatkan bahwa seluruh balok memenuhi persyaratan yang kedua. Lalu untuk syarat yang ketiga, proyeksi lebar balok yang melampaui lebar kolom penumpu tidak boleh melebihi nilai terkecil dari C2 dan 0,75 C1 pada masing-masing sisi kolom. Karena lebar balok ini tidak ada yang melebihi lebar kolom, maka otomatis syarat ketiga ini sudah terpenuhi oleh seluruh balok. Selanjutnya penentuan dimensi plat. Adapun untuk denah platnya dapat dilihat pada gambar ini. Ini adalah denah plat lantai 1 dan untuk menentukan dimensi plat ini kita harus menghitung nilai AFM untuk masing-masing balok yang berada di sekitar plat. Pertama, kita harus menentukan apakah plat ini termasuk ke dalam plat satu arah atau plat dua arah dengan cara melihat perbandingan antara bentang terpanjang dan bentang terpendek. Didapatkan hasil perbandingannya adalah 1,10, di mana nilai ini kurang dari 2, yang berarti plat ini termasuk ke dalam plat dua arah. Dengan asumsi tebal plat awal sebesar 120 mm. Selanjutnya dilakukan perhitungan untuk nilai AFM masing-masing balok. Di sini dicontohkan untuk balok L, didapatkan hasil AFM-nya itu sebesar 27,72. Nah, setelah didapatkan hasil AFM dari keempat balok yang merangkap pada plat, nilai tersebut akan dirata-ratakan, sehingga didapatkan nilai rata-ratanya itu 14,58, yang mana nilai ini lebih dari 2.
Nah, berdasarkan persyaratan, apabila nilai AFM-nya itu lebih dari 2, maka nilai H minimum pelatnya itu harus diambil dari nilai terbesar dari kedua persyaratan yang dapat dilihat dalam tabel berikut ini. Setelah diperhitungkan, ternyata H minimumnya didapat sebesar 91,54 mm, yang berarti asumsi tebal pelat awal tadi yang sebesar 120 mm ini dapat digunakan karena lebih besar daripada nilai H minimumnya. Selanjutnya, penentuan dimensi kolom. Adapun denah dari kolom tinjauannya dapat dilihat pada gambar ini. Untuk perhitungan beban yang bekerja pada kolom ini dilakukan dengan cara perhitungan tributary area. Nah, dari hasil perhitungan tersebut didapatkan beban-beban yang bekerja adalah sebagai berikut, seperti yang ada pada tabel ini. Untuk beban mati atau DL-nya ini sudah termasuk dengan SIDL seperti finishing lantai, plafon, dan lain-lain. Didapatkan hasil dari total beban yang bekerja adalah 1932,53 kN. Selanjutnya dilakukan perhitungan kebutuhan dimensi kolom dengan rencana awal dimensi kolomnya sebesar 500 mm kali 500 mm dengan luas penampang kolomnya sebesar 0,25 meter persegi. Untuk tinggi kolom masing-masing lantai itu ada yang 4,5 meter dan juga ada yang 3,5 meter. Untuk 4,5 meter ini dari lantai 1 sampai lantai 6. Lalu 3,5 meter ini untuk lantai dak. Maka didapatkan berat sendiri kolom sebesar 179,46 kN. Adapun beban aksial yang bekerja pada kolom, hasilnya itu sebesar 2147,88 kN. Lalu dihitung nilai PN max-nya dengan persamaan ini, dan didapatkan nilai S perlunya sebesar 379,73 mm, yang mana nilai ini lebih kecil daripada nilai dimensi rencana yang bernilai 500 mm, yang berarti dimensi kolom 500 kali 500 mm dapat digunakan. Nah, dalam perancangan dimensi kolom SRPMK ini juga terdapat dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang syarat pertama, dimensi penampang terkecil diukur pada garis lurus yang melalui pusat geometri tidak kurang dari 300 mm. Karena kolom yang digunakan adalah 500 kali 500, maka syarat yang pertama ini sudah terpenuhi. Lalu, untuk syarat kedua, rasio dimensi B dibanding H itu harus lebih dari 0,4. Nah, karena penampang kolomnya ini digunakan berbentuk persegi, maka otomatis nilai B berbanding H-nya itu sama dengan 1, yang mana itu lebih dari 0,4, maka syarat kedua ini sudah terpenuhi. Selanjutnya, penentuan dimensi tangga. Adapun pada tugas akhir ini akan dirancang tangga dengan elevasi tangganya setinggi 4,5 meter, lebar bordesnya 1,25 meter, panjang bordesnya 4 meter, tinggi tanjakan atau optretnya 19,5 cm, lebar injakannya atau antretnya sebesar 25 cm, dan lebar railingnya sebesar 20 cm. Untuk jumlah anak tangganya setelah diperhitungkan, didapat bahwa jumlah anak tangganya itu sebanyak 23 buah, yakni 12 buah dari lantai bawah menuju bordes dan 11 buah dari bordes menuju ke lantai atas. Dengan lebar tangga rencana sebesar 1,9 meter. Lalu untuk tangga ini ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu syarat dimensi tangga. Yang pertama itu adalah nilai 2 dikali optret plus 1 antretnya itu harus berada di antara 60 dan 65 cm. Dan setelah dianalisis, maka didapatkan bahwa syarat dimensi tangga yang pertama ini terpenuhi. Lalu untuk syarat sudut tangga, setelah dianalisis, syarat sudut tangga pada tangga yang direncanakan ini juga telah terpenuhi.
Selanjutnya menghitung tebal minimum pelat tangga, dan setelah dianalisis diketahui bahwa pelat tangga ini termasuk ke dalam pelat satu arah, yang mana untuk menghitung nilai tebal minimumnya itu sama dengan L per 24 dan didapatkan nilai H minimumnya sebesar 158,73 mm dan digunakan tebal pelat tangga pada perancangan ini sebesar 200 mm. Adapun ini adalah tampak atas tangganya dan ini adalah tampak samping tangganya. Untuk rekapitulasi dimensi awalnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya adalah pemodelan struktur. Yang pertama ini pemodelan balok. Baloknya ini dimodelkan dengan tulangan longitudinal balok rencananya itu sebesar D16 dan untuk tulangan transversalnya itu dengan diameter 10 mm. Untuk reduksi momen inersianya ini berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 6.6.3.1.1. Selanjutnya pemodelan kolom. Untuk kolomnya ini dengan tulangan longitudinal kolomnya yang rencananya itu 12 dengan diameter 22 dan tulangan transversalnya diameter 10 mm. Selanjutnya pemodelan plat lantai. Plat lantainya setebal 120 mm sesuai dari hasil preliminary sebelumnya. Kemudian ini adalah komponen pembebanan, ada load pattern, ada load chassis, dan juga ada load combination. Selanjutnya adalah beban mati tambahan pada balok. Nah, beban mati tambahan pada balok ini diakibatkan oleh dinding, dan berat dindingnya itu dihitung masing-masing berdasarkan tinggi bersih masing-masing dindingnya. Lalu diinputkan ke dalam program analisisnya seperti ini. Selanjutnya beban tambahan dan beban hidup pada pelat. Nah, untuk beban tambahan dan beban hidup pada pelat ini tergantung pada fungsi lantainya. Jadi masing-masing fungsi lantai itu memiliki beban yang berbeda-beda. Setelah itu diinputkan ke dalam program analisis struktur seperti ini. Selanjutnya adalah beban mati tambahan pada tangga. Nah, untuk beban mati tambahan pada tangga ini berupa anak tangga beserta finishingnya dan juga pada bordes ini finishingnya. Lalu diinputkan ke dalam program analisis seperti berikut ini. Setelah itu beban mati tambahan akibat lift yaitu R1, R2, dan R3. Nah, untuk nilai R1, R2, dan R3 ini didapatkan dari brosur berdasarkan jenis lift yang digunakan. Untuk R1, R2, dan R3 ini masing-masing bekerja pada balok pengait suspensi, balok R2, dan juga balok R1 seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Selanjutnya adalah beban air hujan. Beban air hujan ini diasumsikan sebagai genangan setinggi 5 cm di permukaan atap. Setelah dihitung didapatkan nilai bebannya itu 0,49 kN per meter persegi dan diinputkan ke dalam program analisis seperti ini. Selanjutnya beban angin. Setelah dilakukan analisa, ternyata beban angin yang bekerja pada bangunan itu kurang dari beban angin minimum sebesar 0,77. Maka digunakan beban angin yang bekerja pada bangunan ini sebesar beban angin minimum yaitu 0,77 kN per meter persegi dan dimodelkan ke dalam program analisis struktur seperti ini. Ini untuk beban arah X-nya dan ini untuk beban arah Y-nya. Selanjutnya adalah beban gempa. Berdasarkan nilai SDS dan SD1, kita dapat menghitung nilai spektrum respon percepatan desain atau SA untuk membentuk kurva respon spektrum desain berdasarkan dengan periode getar strukturnya. Adapun kurvanya itu seperti ini. Lalu setelah itu kita mengatur load case gempa dinamis arah X atau U1 dan arah Y atau U2 dengan faktor skala awal gempa G dikali IE per R, yaitu sebesar 1839,38 mm per sekon kuadrat. Untuk faktor skala gempa ini diinputkan ke dua arah, yaitu arah X dan arah Y. Lalu kita mengatur load case gempa statik arah X dan arah Y.
Selanjutnya adalah asumsi pemodelan struktur. Yang pertama ini untuk kombinasi ragamnya. Kombinasi ragam yang digunakan itu metode CQC. Karena struktur ini memiliki periode getar alami yang berdekatan, yaitu kurang dari 15%. Yang kedua adalah perletakan join. Untuk perletakan joinnya ini diasumsikan sebagai jepit karena dianggap tidak ada terjadi translasi ataupun rotasi pada fondasinya. Yang ketiga adalah Mass Participating Model Ratio atau MPMR. Nah, untuk MPMR ini sudah melebihi 90% atau batas minimal yang diatur dalam SNI pada model ke-25 untuk arah US dan UI-nya sama-sama sudah lebih dari 90%. Lalu yang keempat ada mass source. Nah, untuk mass source-nya ini hanya memasukkan beban mati penuh, karena pada bangunan ini tidak terdapat area penyimpanan yang memerlukan penambahan sebagian beban hidup. Lalu yang kelima, rigid zone factor. Nah, untuk rigid zone factor ini digunakan nilai kekakuan kolomnya ini 1 dan baloknya itu 0. Karena pada perancangan ini kolom dibuat lebih kaku daripada balok agar prinsip strong column weak beam-nya tetap terpenuhi. Lalu yang keenam itu ada floor auto mesh. Untuk floor auto mesh ini digunakan untuk membagi plat lantai secara otomatis, sehingga nanti hasil analisisnya itu menjadi lebih detail dan lebih mudah dibaca. Selanjutnya diafragma. Berdasarkan hasil perhitungan S banding DE didapatkan nilainya tuh kurang dari 3, yang berarti diafragma ini termasuk ke dalam diafragma kaku. Selanjutnya dilakukan cek model. Cek model ini dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada yang namanya crash atau penumpukan frame atau elemen satu sama lain. Selanjutnya pengecekan perilaku struktur. Yang pertama faktor skala gaya gempa. Nah, untuk menentukan faktor skala gaya gempa ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama ada menentukan periode fundamental atau T. Setelah dilakukan analisis, didapatkan nilai T arah X sama dengan 1,286 detik dan T arah Y sama dengan 1,472 detik. Lalu selanjutnya menghitung koefisien respons seismik atau CS, dan setelah dianalisis didapatkan nilai CS arah X sebesar 0,0212 dan CS arah Y sebesar 0,0188. Lalu selanjutnya adalah menghitung berat seismik efektif struktur atau W. Nah, W ini adalah berat total struktur dari semua lantai dan didapatkan nilai W-nya sama dengan 34.698,526 kN. Selanjutnya dihitung gaya geser dasar atau V. Nah, nilai V ini merupakan hasil dari perkalian nilai CS dikali W pada masing-masing arah. Untuk V arah X didapatkan nilainya 736,3383 kN. Dan untuk V arah Y didapatkan nilainya 643,4786 kN. Nah, setelah dianalisis, ternyata nilai V-nya ini lebih besar daripada nilai VT, yang mana dalam SNI diatur bahwa apabila nilai VT-nya kurang dari 100% gaya geser dasar V, maka nilai VT-nya ini harus diskalakan sebesar V berbanding VT. Nah, berdasarkan faktor skala arah X dan arah Y yang baru, didapatkan nilai VT yang baru adalah sebagai berikut. Nah, untuk nilai VT yang baru ini sudah lebih dari 100% nilai V. Maka untuk nilai VT-nya ini sudah bisa digunakan. Selanjutnya adalah analisis torsi pada struktur. Nah, untuk torsi yang dianalisis itu ada dua jenis, yaitu yang pertama torsi bawaan atau inherent torsion dan torsi tak terduga atau accidental torsion. Nah, untuk torsi bawaan ini dapat terjadi apabila adanya eksentrisitas antara CM atau center of mass dan CR atau center of rigidity pada bangunan. Nah, dapat dilihat di sini terdapat perbedaan antara nilai CF dan CM-nya, maka dapat dipastikan bahwa pada struktur ini terjadi yang namanya torsi bawaan. Nah, untuk
Nilai besar momen torsinya dapat dilihat pada tabel ini. Ini adalah besar nilai momen torsi pada arah X, dan ini adalah besar nilai momen torsi pada arah Y. Selanjutnya, torsi tak terduga atau accidental torsion. Pada struktur bangunan itu wajib memperhitungkan torsi tak terduga dengan cara menambah eksentrisitas sebesar 5% untuk masing-masing arah dan tidak perlu diaplikasikan ke kedua arah secara bersamaan. Maksudnya untuk masing-masing arah ini dianalisis secara bertahap atau masing-masing. Seperti ini contohnya, torsi tak terduga arah X dengan center of mass-nya itu digeser sebesar Y plus 5%, dan ini digeser sebesar Y minus 5%. Untuk hasil momen torsi arah X dengan Cm plus 5% Y dapat dilihat pada tabel berikut, dan untuk torsi arah Y dengan Cm minus 5% Y dapat dilihat pada tabel berikut. Berikut ini adalah hasil dari torsi tak terduga arah Y dengan center of mass-nya ditambah 5% arah X, dan ini arah Y dengan center of mass-nya berkurang 5% arah X. Selanjutnya adalah pengecekan ketidakberaturan horizontal. Yang pertama ini ada tipe 1A. Nah, tipe 1A ini dapat terjadi apabila nilai drift maksimum pada satu sisinya itu melebihi 1,2 drift rata-ratanya. Nah, pada pengecekan ternyata didapati ketidakberaturan horizontal tipe 1A ini pada saat gempa arah Y yang center of mass-nya ditambah 5% dan juga dikurangi 5%. Selanjutnya adalah ketidakberaturan tipe 1B atau ketidakberaturan torsi berlebih. Nah, untuk tipe 1B ini sama dengan tipe 1A, hanya saja di sini rasionya lebih besar, yaitu 1,4. Setelah dilakukan pengecekan, ternyata pada struktur ini tidak terjadi ketidakberaturan 1B. Lalu untuk tipe 2 atau ketidakberaturan sudut dalam, setelah dilakukan pengecekan, ternyata pada struktur ini terjadi ketidakberaturan tipe 2, seperti yang dapat dilihat pada gambar ini dan tabel berikut ini. Dapat dilihat bahwa perbandingan nilai Px1 dan Lx atau Px2 dan Lx itu sebesar 0,316, dan untuk perbandingan nilai Py dan Ly itu sebesar 0,188, yang mana kedua nilai itu lebih besar daripada 0,15. Begitu pula dengan ruangan mesin lift. Itu berarti dalam struktur gedung ini terjadi ketidakberaturan tipe 2. Selanjutnya tipe 3 yaitu ketidakberaturan diskontinuitas diafragma. Ketidakberaturan ini dapat terjadi apabila terdapat luas bukaan yang lebih dari 50% dari luas total. Nah, pada struktur ini tidak terdapat luas bukaan yang lebih dari 50% dari struktur total, maka dapat dipastikan bahwa pada struktur ini tidak terjadi ketidakberaturan tipe 3 ini. Selanjutnya, tipe 4 atau ketidakberaturan akibat pergeseran tegak lurus terhadap bidang. Nah, ketidakberaturan tipe 4 ini bisa terjadi apabila adanya pergeseran posisi elemen vertikal. Misalnya pada lantai 1 kolomnya itu di sini kan, lalu pada lantai 2 kolomnya pindah ke sini. Nah, itu namanya tipe 4, ketidakberaturan tipe 4. Nah, dalam struktur ini tidak terjadi ketidakberaturan tipe 4 ini. Selanjutnya adalah tipe 5 atau ketidakberaturan sistem non-paralel. Ketidakberaturan tipe 5 ini bisa terjadi apabila elemen vertikal pemikul bebannya itu tidak sejajar dengan sumbu ortogonal utama atau tidak simetris dengan sumbu ortogonal utama. Nah, dalam struktur ini tidak terdapat elemen vertikal yang tidak sejajar dengan sumbu ortogonal utama, maka dalam struktur ini tidak terjadi ketidakberaturan horizontal tipe 5. Selanjutnya adalah ketidakberaturan vertikal. Tipe 1A ini ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak. Ini dapat terjadi apabila kekakuan suatu lantai
kurang dari 70% kekakuan lantai di atasnya atau kurang dari 80% kekakuan rata-rata dari 3 lantai di atasnya. Nah, pada struktur ini tidak terjadi ketidakberaturan tipe 1A. Lalu tipe 1B ini ketidakberaturan kekakuan tingkat lunak berlebihan. Nah, untuk tipe 1B ini sama seperti tipe 1A, hanya saja di sini lebih ketat, yaitu tipe 1B dapat terjadi apabila kekakuan suatu lantai kurang dari 60% kekakuan tingkat di atasnya atau kurang dari 70% dari rata-rata 3 tingkat di atasnya. Nah, pada struktur ini juga tidak terjadi ketidakberaturan tipe 1B. Selanjutnya ketidakberaturan tipe 2 atau ketidakberaturan berat atau massa. Nah, untuk tipe 2 ini dapat terjadi apabila berat dari suatu lantai itu lebih dari 150% dari berat lantai di sekitarnya, baik di atasnya maupun di bawahnya. Nah, pada struktur ini tidak juga terjadi ketidakberaturan tipe 2 ini. Selanjutnya, tipe 3 atau ketidakberaturan geometri vertikal. Nah, untuk tipe 3 ini bisa terjadi apabila adanya perbedaan dimensi horizontal pada sistem penahan gaya lateral, seperti yang dapat dilihat pada gambar ini. Nah, pada struktur ini tidak terjadi perubahan dimensi, sehingga tidak ada yang namanya ketidakberaturan tipe 3 pada struktur ini. Selanjutnya adalah tipe 4 atau ketidakberaturan akibat diskontinuitas bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral. Nah, untuk ketidakberaturan 4 ini terjadi apabila adanya pergeseran bidang pada elemen vertikal pemikul gaya lateral yang besarnya lebih dari panjang elemen tersebut. Seperti yang dapat dilihat pada gambar ini, pada struktur ini juga tidak ada ditemukan ketidakberaturan tipe 4. Lalu untuk tipe 5 atau ketidakberaturan tingkat lemah berlebih akibat diskontinuitas pada kekuatan lateral tingkat. Nah, untuk ketidakberaturan tipe 5 ini dapat terjadi apabila kuat geser suatu tingkat itu kurang dari 80% kuat tingkat di atasnya. Dan pada struktur ini tidak terjadi ketidakberaturan tipe 5 ini. Adapun rekapitulasi dari ketidakberaturan struktur yang terjadi itu ada ketidakberaturan horizontal yang terjadi itu ada 1A dan juga tipe 2, dan untuk ketidakberaturan vertikal itu tidak ada. Selanjutnya konsekuensi ketidakberaturan berdasarkan pasal 7334 tentang peningkatan gaya desain diafragma. Gaya desain diafragma ini harus dibesarkan sebesar 25%. Nah, untuk gaya desain diafragma itu ditentukan berdasarkan pasal 7.10.1.1, yang mana rumusnya itu dapat dilihat seperti berikut ini. Dengan Fpx ini adalah nilai dari gaya desain diafragma pada tingkat X. Nah, untuk Fpx-nya ini juga ada batasannya, yaitu batasan minimum sebesar 0,2 SDS dikali IE dikali WPX. Dengan WPX ini adalah tributary berat sampai diafragma di tingkat X. Lalu ada batasan maksimumnya, yaitu Fpx sama dengan 0,4 SDS dikali IE dikali WPX. Adapun nilai sigma dan sigma FI arah X, sigma FI arah Y, dan sigma WI berdasarkan hasil program analisis struktur dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya, dilakukan perhitungan nilai Fpx untuk masing-masing lantai. Di sini dicontohkan untuk lantai 1. Untuk Fpx arah X lantai 1 didapatkan hasilnya 5.654,058 kN. Dan hasil ini harus diperbesar sebesar 25%. Setelah diperbesar 25%, didapatkan hasilnya 7.067,573 kN. Begitu pula untuk yang arah Y.
Selanjutnya dihitung nilai FPX minimumnya untuk lantai 1, didapatkan hasilnya 21.690,022 kN. Dan untuk FPX max-nya didapatkan 43.380,044 kN. Nah, berdasarkan hasil perhitungan, ternyata nilai FPX arah X dan arah Y yang sudah diperbesar sebesar 25% ini masih lebih kecil daripada nilai FPX min-nya. Maka digunakan nilai FPX-nya sama dengan FPX min untuk kedua arah, yaitu sebesar 21.690,022 kN. Untuk hasil perhitungan seluruh lantainya dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya pasal 7.3.3 mengenai pemodelan struktur. Di situ diatur bahwa struktur harus dianalisa menggunakan penggambaran 3 dimensi, dan untuk pasal ini sudah dilakukan dengan cara ini mengaktifkan derajat kebebasan penuh atau full 3D. Lalu untuk pasal 7.8.4.3 mengenai pembesaran momen tak terduga. Struktur yang terdapat ketidakberaturan horizontal tipe 1A harus diberikan faktor pembesaran dari torsi tak terduga dengan rumus AX adalah sebagai berikut. Setelah diperhitungkan, kita dapat nilai eksentrisitas yang baru, yaitu ini. Dan nilai eksentrisitas yang barunya ini diinputkan ke dalam program analisis struktur sesuai dengan beban-beban yang bekerja. Nah, ini untuk beban gempa arah Y dengan center of mass-nya ditambah 5% arah X, dan ini untuk beban gempa arah Y dengan center of mass-nya dikurangi 5% arah X. Yang keempat ini adalah pasal 7.12.1 tentang batasan simpangan antar tingkat. Di sini disebutkan bahwa simpangan antar tingkat desain tidak boleh melebihi delta per rho untuk semua tingkat. Nah, untuk konsekuensi ini akan dibahas pada subbab pemeriksaan simpangan antar tingkat setelah ini. Lalu yang kelima adalah pasal 11.3.4 mengenai torsi. Di sini disebutkan bahwa struktur harus mempertimbangkan eksentrisitas tak terduga sebesar 5%, yang mana perhitungan ini sudah kita lakukan pada perhitungan torsi tak terduga yang sebelumnya. Maka pasal ini sudah terpenuhi. Selanjutnya adalah pasal 16 tentang prosedur analisis yang diizinkan. Karena struktur ini memiliki ketidakberaturan tipe 1A dan tipe 2, maka strukturnya termasuk ke dalam semua struktur lainnya. Dan untuk prosedur analisis yang diizinkan adalah analisis spektrum respon ragam ini, atau respon spektrum. Selanjutnya adalah pemeriksaan simpangan antar tingkat. Simpangan antar tingkat atau story drift adalah selisih perpindahan antara tingkat atas dan tingkat di bawahnya pada tingkat yang ditinjau. Adapun untuk perhitungannya adalah dengan menggunakan persamaan berikut ini dengan nilai CD sebesar 5,5 dan IE sebesar 1,5 untuk struktur rangka pemikul momen khusus. Dan setelah dilakukan analisis, dapat dilihat bahwa nilai simpangannya tuh semuanya masih di dalam batas izinnya. Hasilnya ini juga dapat dilihat pada kurva berikut ini, di mana kurva inelastic drift untuk arah X dan arah Y-nya masih berada di sebelah kiri drift limitnya. Ini. Yang ini berarti nilai simpangan relatif antar lantainya ini masih di dalam batas izin dan deformasi lateralnya masih berada pada batas yang aman. Selanjutnya adalah pemeriksaan pengaruh P delta. Nah, untuk pengaruh P delta ini tidak perlu diperhitungkan apabila koefisien stabilitasnya sama dengan atau kurang dari 0,10. Adapun untuk koefisien stabilitasnya tuh dapat dihitung dengan
persamaan berikut ini. Dengan batas maksimumnya adalah 0,5 per beta dikali CD. Dengan nilai beta itu 1,0 berdasarkan pasal 7.8.7 SNI 1726 tahun 2019. Adapun didapat nilai theta max-nya itu sebesar 0,0909. Dan setelah dilakukan analisis untuk setiap lantai, didapatkan bahwa koefisien stabilitas untuk arah X dan arah Y-nya ini keduanya berada di bawah batas pengaruh P delta dan di bawah batas stabilitas struktur theta max. Adapun hasil ini dapat juga dilihat secara grafis pada gambar kurva ini, di mana koefisien stabilitas arah X dan arah Y-nya masih berada jauh di sebelah kiri dibandingkan dengan batas pengaruh P delta dan batas stabilitas struktur. Berdasarkan hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas pada setiap lantai ini masih pada kondisi yang aman dan tidak menunjukkan adanya pengaruh P delta akibat gaya gempa. Adapun daftar pustaka dan referensi-referensi yang saya gunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.